Baik, untuk yang hari ini kita akan bahas yaitu yang di array. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas yaitu beberapa hal yang berkaitan dengan di suatu bahasa pemrograman, ya. Jadi untuk yang di sini nantinya kita akan lebih detail lagi membahas untuk yang di suatu efisiensi di dalam inputnya itu ya. Jadi sekali lagi untuk yang di suatu bahasa pemrograman, ide itu ya. Jadi selalu yang saya ingatkan, nanti sini ada namanya input, ada proses, dan nanti sini ada outputnya. Ada in, proses, sama sini ada untuk outputnya. Jadi di prosesnya sebenarnya di sini dia tuh hanya ada dua ini, misalnya hanya ada dua yang ini ya, yang perlu diperhatikan yaitu yang namanya seleksi kondisi sama dia untuk yang di ulangan. Tapi nanti ya sini ini ya istilahnya itu proses utamanya. Jadi yang ini yang utamanya. Tapi nanti ya sini dia agar nanti ya sini dia itu lebih mudah dalam hal ini ya seleksi kondisi sama perulangannya, maka ini dibuatlah suatu fungsi dia. Jadi ini nantinya dibuat suatu fungsi dia. Dan nanti yang sini di fungsi kita sudah bahas kemarin. Jadi nanti yang sini dia untuk yang di proses untuk ulang dan sebagainya. Maka semua nanti yang sini ini ya dimasukkan ke sebuah fungsinya. Jadi di sini dia fungsi dia juga sama. Nanti yang sini ada sebuah inputnya. Ya. Nanti inputnya bisa lebih dari satu parameter. Kemudian masuk ke dalam fungsi yang di sini. Ini fungsinya. Dan outputnya hanya satu aja gitu ya. Di inputnya dia bisa banyak, kemudian nanti outputnya dia bisa cuma satu aja. Ini untuk di fungsi. Kemudian nanti hari ini kita akan belajar yang di array. Array ini udah intinya dia itu ini ya. Jadi gimana untuk yang di data ini, input ini dia itu bisa dibuat lebih sistematis atau nanti ini dia itu bisa dibuat lebih bagus dalam hal penanganannya. Ya, jadi kayak istilahnya ini dia ada suatu yang namanya pre-processingnya. Jadi sebelumnya prosesnya ini nanti sini ada namanya bagian yang namanya itu dia pre-processing. Jadi semacam kayak ini. Mungkin nanti sini dia array ini dia semacam banyak. Mungkin nantinya di ini ya, apa istilahnya di satu antrian dan sebagainya. Ini di antriannya ada di misalkan nanti sini di loketnya kepolisian ini ya. Di Polres, nanti sini dia di loketnya ini kan dia ada banyak loket ya, untuk loket yang ngurusin, untuk bayar pajak motor, pajak mobil dan sebagainya. Ini bayangkan aja nanti yang di orang datang ini dia tanpa dibuat antrian. Ini orang datang dia berkerumun dia. Nah ini kan dia nanti prosesnya menjadi lama gitu ya. Jadi dia harus manggil satu-satu, ini nanti berdesak-desakan dan sebagainya, sehingga apa? Sehingga nanti sini dia prosesnya menjadi lama. Ingat yang di sini dibuat suatu semacam kayak antrian sendiri. Oh, yang ngurusi bagian SIM nanti dibuat antrian sendiri. Oh, yang ngurusi bagian apa istilahnya pajak ini dibuat antrian sendiri. Oh, yang ngurusi untuk yang motor, yang mobil dibuat antrian sendiri. Jadi sehingga nanti orang SIM dia tuh memanggil, silakan nanti antrian nomor 1 dia. Antrian nomor 1 dia datang dan dia ini ya apa istilahnya dia ngurus dan sebagainya. Nah, ini otomatis kan dia nanti akan menjadi lebih efektif dalam hal penanganan yang ada di suatu ini ya apa itu di kepolisian kayak gini ya. Nah, ini juga sama nanti yang di kondisi di programming. Jadi untuk yang membuat semacam kayak datanya ini menjadi lebih efektif kayak gini, nanti ada yang namanya pengelompokan yang menggunakan yaitu di array ini. Di array ini dia pada intinya gimana input ini dia itu bisa lebih terstruktur, bisa lebih mudah dalam hal proses yang ada di dalam intinya ini ya. Jadi ini nantinya sekali lagi array ini dia ada di sisi inputnya. Ya, ini untuk yang di introduction-nya. Jadi nanti paling nggak sini kalian punya gambaran kenapa sih harus ada array itu ya. Jadi bayangkan aja nanti sini dia di kepolisian, dia banyak orang yang datang ke sini dan dia harus berjubel dan sebagainya. Ini ya, nanti sini kan dia menjadi tidak efektif dalam hal penanganan pelayanan yang ada di suatu kepolisian. Ya, untuk yang di sasarannya nanti sini kita akan memahami yang berkaitan dengan array ini.
nanti sini ada berapa yang bisa kita pahami, yaitu nanti ada namanya array dimensi 1, dimensi 2, dimensi banyak, sama nanti ada array yang tak berukuran. Nanti di sini dia gimana kita melewatkan array ini ke suatu fungsi. Jadi di fungsi kemarin kita udah pahami bahwa nanti di sini dia ada suatu data yang akan dilewatkan ke suatu fungsi. Nanti datanya bisa lebih dari satu, gitu ya. Jadi nanti di sini kita juga bisa melewatkan data yang berupa banyak array ini ke suatu fungsi yang sudah kita buat, gitu ya. Ini ya, jadi secara konsepnya array ini dia kumpulan dari nilai-nilai data yang tipenya sama. Jadi kalau tadi saya berikan suatu analoginya, kalau saya di kepolisian, nanti kalau dia ngurusnya sama, berarti kan dia dibuat urutannya di antrian yang sama. Ini misalkan dia nantinya yang ada di antrian SIM, pembuatan SIM, maka dia nanti harus antri di bagian SIM. Kalau dia nanti di bagian apa misalnya pengurusan pajak motor, maka dia juga nanti akan di pajak motor. Kemudian nanti yang sini untuk yang di bagian array-nya, maka nanti sini ada nilai data yang bertipe sama dalam urutan tertentu dan nanti menggunakan nama yang sama nih ya. Data atau isi dari elemen array-nya ditunjukkan oleh suatu indeks. Nanti dari dimensinya array dapat dibagi menjadi array dimensi 1, array dimensi 2, dan nantinya ada array multidimensi. Untuk array dimensi satunya, ini pada intinya di sini dia ada tipe, jadi untuk yang pembuatannya cukup simpel. Itu nanti ada tipe nama, sama nanti ada ukurannya dan sebagainya. Kemudian untuk yang di tipenya, ini dia ada kita pakai defaultnya ya, defaultnya untuk yang di suatu elemen array, elemen ini ya, tipe datanya di bahasa pemrograman kan dia ada 4 ya, yang kalian ketahui. Itu nanti ada namanya integer, ada float, ada char, sama ada string. Walaupun nanti sini ada lagi yang lainnya ya, ada double, ada long integer, short integer, gitu ya, dan sebagainya. Ini untuk yang diukurannya dia tuh menyatakan jumlah maksimal elemen array-nya. Jadi kalau dia nanti ada integer nilai gini, 5 gini, maka nanti sini dia ada nilai 0, nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan nilai 4. Ini ya, dan nanti sini dia untuk menyimpan sebuah nilai. Kalau sebelumnya kita untuk menyimpan nilai masing-masing, misalnya untuk menyimpan nilai data mahasiswa ada 30 mahasiswa, maka integer nilai ini nantinya cukup dibikin dia nilai ini ya, dan dia ada 30 mahasiswa, integer nilai 30 mahasiswa. Nggak bayangkan kalau dia nggak ada array, maka kita harus membuat sebanyak 30 variabel, yaitu nilai 1, nilai 2, gitu ya, nilai 3, dan seterusnya sampai nanti sini yaitu dia nilai 30. Nah ini ya, jadi ini kalau nanti sini dia tidak ada suatu namanya variable array. Jadi array ini dia tuh harus tipe datanya dia harus sama semuanya. Jadi di 30 data ini dia sama semua, itu dia integer. Ini beda bahasa pemrograman, dan dia beda lagi ya. Jadi kalau nanti akan menggunakan yang Python, bisa menggunakan yang kayak apa semuanya di MATLAB atau yang lainnya. Nanti sini untuk yang di dalam array-nya dia itu bisa macam-macam. Untuk yang di bahasa C dia itu dibatasi. Untuk yang tipe datanya sini dia itu harus sama, yaitu dia integer. Tapi kayak di PHP atau yang di Python dia bisa campuran, bisa integer, bisa float, bisa char, bisa string, dan sebagainya. Ini untuk yang di array dimensi satunya. Untuk yang di array dimensi satunya, maka nanti sini kita bisa melihat bahwa ini ada untuk yang pengaksesan elemen array-nya, ada nama variabelnya, sama untuk yang di indeksnya. Jadi kalau tadi ini dia ada integer nilai 5 gini ya, maka nanti untuk mengakses nilainya ini bisa kita bikin, yaitu dia nilai 0, dia 34. Ini dia untuk memberikan inisialisasi nilainya ya. Jadi ini asumsikan dia itu kayak kita kemarin bikin suatu variabel, jadi nilai 1, nilai 2, dan seterusnya ini ya. Nilai 3, nilai 5 ya. Nah, itu nantinya kan kita bisa berikan suatu nilai ke suatu variabel. Nilai 1 sama dengan 34, nilai 2 sama dengan dia 56, dan seterusnya. Nah, ini nantinya kalau kita menggunakan namanya array, maka cukup simpel ya. Jadi yang dipanggil nama variabelnya di sini dia sama, yang dipanggil cukup indeksnya saja.
Jadi kalau tadi saya contohkan yang ada di apa istilahnya, yang ada di antriannya polisian, ketika dia untuk antrinya di SIM-nya, maka yang dipanggil kan dia cukup nomor antriannya. Nomor antrian 1 silakan maju, nomor antrian 2, nomor antrian 3 dan seterusnya. Tidak perlu dipanggil lagi nama dari orangnya itu. Ya. Di ini intinya di sini dia itu lebih mudah dalam hal pengaksesan nilainya ini. Oke ya, jadi ini nantinya di pengaksesan elemen arraynya. Ya, intinya di sini nanti untuk yang di cara lainnya bisa langsung dia dibikin nilainya di sini ya. Jadi bisa satu persatu kayak gini, atau kalau pun nanti sini dia tuh ini misalnya dia tuh nggak mau dibikin satu persatu, nanti sini dia bisa langsung diberikan nilainya kayak gini ya. Jadi ini maksudnya dia tuh ini indeks yang ke 0, ini indeks yang ke 1, ini indeks yang kedua, ini indeks ketiga, ini indeks yang keempat. Jadi karena di sini dia tuh indeks yang mulai dari 0, maka ini dia nanti sini dia 0 sampai 4 ya. Jadi walaupun ini jumlahnya ya, jumlah totalnya dia ada sebanyak 5, tapi nanti untuk yang di indeksnya mulai dari indeks yang ke 0. Ini harus diperhatikan ya indeksnya ini ya, karena di tiap bahasa pemrograman nanti dia beda-beda. Kayak di PHP dia mungkin saya lupa ya, yang di MATLAB dia jelas itu dia pakai 1 dari 1 nilai indeksnya ini ya. Jadi ada yang mulai dari 0, ada yang mulai dari 1 gitu ya. Jadi nanti di sini dia perhatikan di masing-masing bahasa pemrograman, karena untuk yang di masing-masing ini bisa jadi dia akan beda-beda. Ini untuk dimasukkan nilainya bisa pakai cara pertama ini, juga bisa cara kedua kayak gini. Nanti yang sini dia bisa pakai namanya scan F kayak gini, scan D, itu nanti ada nilai ini ya, indeks yang ketiga. Oke, nanti ini input nilai dari keyboardnya. Baik, ini untuk yang di array dimensi satunya. Ini untuk yang di array dimensi satunya, maka nanti di sini kita bisa pakai namanya nilai 0, 3, 4, nilai 1, 5, 6, dan seterusnya. Atau juga nanti ya kayak satunya tadi integer, jadi nilai 5, 3, 9, 3, 4, 5, 6, 6, 3, 7, 7, atau 9, 8. Ya. Kemudian nanti yang menampilkan datanya ke layar, maka nanti sini ini kan dia mulai indeksnya mulai indeks yang ke 0, indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, sama dia ke 4. Nah, maka ini nantinya perlu di looping ya. Ini perlu dilakukan loopingnya, yaitu dia nanti loopingnya mulai dari indeks ke 0-nya dia I-nya kurang dari 5 ini. Jadi dia ini dia akan, ini berarti kan dia nilainya dia akan ditampilkan nilai indeks yang ke 0 gitu ya. Jadi ini dia nanti berapa, yaitu dia 34. Dan dia nilai indeks yang ke 1, nilai indeks yang kedua, 3, keempat gitu ya. Ini nanti dia akan muncul datanya satu persatu. Nanti yang bisa di client debug kayak kemarin, nanti di sini dia bisa dilakukan loopingnya untuk mengambilkan data di masing-masing nilainya ini ya. Ini agak saya percepat soalnya habis ini sudah ditunggu rapat. Nah, sekarang nanti yang di sini gimana cara pengisiannya kalau dia menggunakan yang namanya scan F. Jadi pengisiannya dia ada sekali lagi, ada 3 cara. Bisa langsung kayak gini, bisa menggunakan keyboard kayak gini juga, atau juga nantinya dia bisa kalau dia ingin masukannya dari keyboard, maka dia nanti pakai yang namanya scan F-nya ini. Itu dia scan F-nya ini, scan D itu dia, dan nilai I. Ini ingat ya, karena di sini dia indeksnya mulai dari 0 sampai dia 4. Ini sudah mau datang enggak?
Oke, sekarang dia untuk yang di array 2 dimensi. Jadi kalau nantinya yang tadi yaitu di array 1 dimensinya, maka nanti sini kita bisa juga menggunakan array-nya ini dia array 2 dimensi. Yang dipakai apa ini array 2 dimensi ini? Jadi array 2 dimensi ini biasanya dipakai untuk di operasi matriks ya. Jadi di matriks kan kalian ada suatu operasi kayak gini ya. Misalkan matriks 1, 2, 4, 3 gini, dan ditambah dengan 3, 2, 1, 5. Nah ini ya. Jadi kan di sini dia ada suatu yang namanya baris sama dia untuk yang di kolomnya. Jadi yang di sini dia sebagai barisnya, kemudian nantinya di sini dia ada yang bagian kolomnya. Jadi ini kayak kemarin waktu looping 2 dimensi ya. Jadi di loopingnya kemarin kita juga melakukan baris sama untuk yang di kolomnya ini. Ini juga sama, dia baris sama kolomnya. Jadi ini kalau kita perhatikan, maka posisi yang di sini itu nantinya indeksnya kalau kita pakainya 3,4 ya. Jadi ini nanti ada 3 baris, ini barisnya, ini barisnya. Kemudian yang kedua ini dia sebagai kolomnya, ini dia sebagai kolomnya. Ini karena dia barisnya ada 3, ini baris yang ke baris ke 0, ini dia baris ke 1, ini dia baris ke 2. Ini ya. Jadi untuk yang sini dia ada 3 barisnya, selagi dia itu indeksnya mulai dari 0, 1, 2. Yang di sini juga sama, ini dia kolom ke 0, ini kolom ke 1, ini kolom ke 2, ini kolom ke 3. Sehingga kalau saya kita di sini menuliskan di indeksnya, indeks untuk yang di array-nya, maka ini dia sebagai barisnya, ini baris ke 0, ini dia kolom ke 0. Ini baris ke 0, ini dia kolom ke 1. Ini baris ke 0, ini kolom ke 2, dan seterusnya ini ya. Kemudian yang di baris ke 1-nya sama ya. Jadi ini baris ke 1, ini kolom ke 0. Baris ke 1, ini dia kolom ke 1. Baris 1, kolom ke 2, baris 1 dia kolom 3. Dan yang terakhir, ini baris 2, kolom ke 0, baris 2, kolom 1, baris 2, kolom 2, sama dia baris 2, kolom 3. Dong. Mana dong? Emang ada mau net nih, dan enak. Tapi nggak apa-apa dah. Oh ya wes nggak apa. Takut mbak. Oh ya, oke. Ya. Ya, ini contohnya, ini saya gantinya di 3 sama 4. Ini nanti di sini dia baris ke 0, ini ya, lagi dia baris ke 0, baris ke 1, ke 2, ini kolom ke 0, 1, 2, 3. Kalau saya mengakses nilainya, baris ke 0, kolom ke 3, yang ini ya, maka itu nilainya 33. Kalau saya mengakses nilai barisnya itu baris ke 1, kolom ke 2, baris 1, kolom ke 2, ini yaitu dia 97. Dia baris ke 0, kolom ke baris kedua, kolom ke 0, masih dia itu dia 34. Jadi kalau dia baris ke 3, kolom kedua, nih sekarang baris ketiganya kan dia nggak ada ya, maka nanti sini dia tidak ini ya, tidak ada nilainya. Jadi ini ya, di ini kalau kita nanti mengakses nilainya, maka nanti di sini kita bisa melakukan looping 2 dimensi, dia. Ini contohnya,
Ini tinggal di array dimensi satunya sama nanti array dimensi 2 juga bisa dilakukan inisialisasi. Jadi kalau dia di array dimensi 1 kan dia inisialisasinya tadi ya, ada integer nilai 3 misalnya nih ya. Maka nanti nilai itu dia sebanyak 3, 5, 9 misalnya gini. Ini kalau dia arraynya satu dimensi. Kalau array 2 dimensi gimana? Array 2 dimensi nanti ya di sini dia itu ada 2 cara yang bisa kita gunakan, yaitu di sini dia ada baris sama kolomnya. Karena di sini ada baris sama kolomnya, maka nanti ya sini untuk memudahkan pengelompokan datanya, ini dia dibagi per barisnya nih ya. Jadi barisnya dia ada 2 ya. Jadi nanti ya tiap tanda buka kurung tutup kurungnya, nanti ya sini dia untuk yang di masing-masing barisnya. Nih ya. Ini yang di satu baris yang ke nolnya. Nanti datanya itu dia 24, 63 sama 91. Jadi kalau ini saya buat dalam suatu data array-nya itu dia 24, 63, 91. Ini dia, ini baris ke 0, ini kolom ke 0, ke 1 sama dia ke 2. Kemudian kolom ke satunya ya, ini dia baris ke satunya, kolom ke 0-nya itu dia 13, 25, ini dia 68. Ini dia di masing-masing barisnya. Satu barisnya di sini dia bisa dikasih tanda buka kurung, tutup kurung. Dan baris ke nolnya juga sama, buka kurung, sini dia tutup kurung. Ini 91, 13, 25, 98. Ini cuma nanti sini kita agak susah ya nanti untuk memetakan datanya. Jadi selagi untuk yang diproses kayak tadi dia tuh perlu yang namanya pre-processing. Pre-processing ini nanti tujuannya agar data ini nantinya mudah untuk diolah lebih lanjut. Nah, gitu ya. Jadi kalau datanya amburadul dan sebagainya, maka di bagian prosesnya nanti dia juga akan kesulitan. Makanya tadi saya analogikan kalau dia nanti datang ke kepolisian dia tidak dibuat antriannya di SIM, di pajak dan sebagainya, maka dia akan bergerombol di depannya ini ya kantor kepolisian dan dia menjadi ribet dan menjadi lama dia. Ini ya, ini jadi ada 2 nilainya yang bisa digunakan, yaitu dia nantinya kodenya ini atau dia kode seperti ini. Ini contoh array 2 dimensinya. Jadi selagi ini kita akan menggunakan looping 2 dimensi atau loop dalam loop yang kemarinnya. Di dalam perulangan kemarin kita ada yang namanya loop di dalam loop. Jadi untuk membuat suatu informasi kayak kemarin membuat suatu sigma gini ya, hitungan 2 matematika dan sebagainya kayak gini. Lalu dia untuk membuat suatu kemarin tuh membuat suatu bintang formasi bintang kayak gini. Nah, kayak gini. Maka nanti sini kita bisa menggunakan looping di dalam loopnya ini. Untuk yang di loop di dalam loopnya ini, maka nanti di baris ke nolnya nanti ada baris ke 2-nya sama dia kolom ke nolnya sama dia kolom ke 5-nya. Jadi ingat ini dia kan dia barisnya sebanyak 2, kolomnya sebanyak 5 gitu ya. Jadi ini dia nantinya ada baris ke 0 sama dia 0 sampai dia 1. Jadi kalau saya di sini kan dia barisnya, kalau ini saya buat di datanya dia akan menjadi 1, 2, 3, 5, 7, 10. Dan dia ada 6, 7, 4, 1, 0. Nah, yang sini ini untuk datanya dia. Nah, ini nantinya dia berarti kan dia ada 2 baris, 0 sama 1. Kemudian dia kolomnya ada sebanyak 5. Jadi dia 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. Jadi ini nantinya di sisi datanya yang bisa kita akses. Maaf 4 ya. Nah. Ini dia 0, 1, 2, 3, 4. Ini ya, jumlah datanya kan dia 5. Ini dia 0 sampai 4 ini aja.
Jika nanti yang di sini, kalau kita seandainya ini datanya dia dimasukkan, sudah dimasukkan gitu ya. Jadi ini dia belum ada proses ya. Jadi kalau misalkan kemarin tadi ini ya ada input, ada proses sama ada outputnya, in, p sama outputnya, maka di inputnya di sini dia akan langsung di outputnya kayak matrik ya. Mungkin nanti sini ada matrik 2 kali 2 gini, yaitu 1, 2, 4, 3 gini. Ini nantinya matriknya dimasukkan, kemudian dia matriknya dia ditampilkan dia. Kemudian nanti yang di sini, ini dia belum ada prosesnya. Jadi prosesnya kan dia bisa dijumlahkan, bisa dikalikan dengan matrik yang lainnya, bisa dikurangi, atau dia ada operasi matris yang lainnya dia. Nah, untuk yang di sini, nanti sini ada yang namanya baris sama kolomnya. Ini dia untuk membaca. Jadi ini dia mulai dari baris dulu. Jadi kemarin loop dalam loop, nanti yang dibaca yaitu dia mulai dari, jadi dia baris ke 0. Kemudian dia kolomnya dia akan digerakkan. Jadi yang pertama dia membaca baris ke 0, kolomnya dia akan digerakkan dari 0 sampai ke 4. 0, 1, 2, 3, kemudian dia 4. Ini kalau dia selesai di kolomnya keempatnya, maka dia akan menginjak ke baris ke 1 ya, baris ke berikutnya. Ini ya. Jadi kalau sudah selesai ini, maka dia loopingnya di sini, sudah selesai, maka dia akan pindah ke loopingnya berikutnya. Ini baris kedua, ya baris ke yang satunya. Nah dia 0, 1, 2, 3, 4. Silakan ini dibuat di ini ya, dilihat di dibaknya dia kayak kemarin ya, yang sudah saya ajari. Nanti akan kelihatan loopingnya sini dia itu mulai dari ini ya, di loopingnya 0 kolom ke 0, 1, 2, 3, 4 dan udah selesai, maka dia akan menginjak ke looping yang berikutnya. Jadi kalau yang dibak kemarin, untuk memahami lebih mudah gimana proses yang ada di bahasa programan kayak gini gitu ya. Ini kalau dia array dimensi banyak, yaitu misalnya dia itu bisa array 3 dimensi, bisa array 4 dimensi, bisa array 5 dimensi gitu ya. Kan dulu waktu saya tesis untuk S2 ini jadi dia nantinya ada ukurannya, yaitu dia ada sebanyak 427 nya. Jadi dia ya kolom ini ya. Jadi dia untuk yang di arraynya kalau dia lebih dari 1, ini sebenarnya akan abaikan dulu aja yang array dimensi lebih dari 2. Untuk yang di kalian sementara gunakan aja yang array dimensi maksimal 1 aja. Kalau array dimensi 3 dan sebagainya itu biasanya dibahas yang di ini ya. Kalau di sampai ke 4 ini dia biasanya kebanyakan udah permasalahan di hadapi dia ya sampai di array dimensi 2 saja. Jadi dia tidak sampai di array dimensi 3, 4 dan sebagainya. Di jalan dulu waktu saya S2 ini permasalahan lebih kompleks, permasalahan dia lebih ini ya, banyak parameter yang dimasukkan. Karena waktu S2 kebetulan waktu itu saya di S2 di Jerman itu sama profesor saya diminta untuk mendesain jaringannya di Eropa dia. Jadi dia jaringan ini ya, fiber optiknya di Eropa itu dia kan dia ini ya yang megang dia Jerman itu ya. Ini untuk melakukan optimasi dan sebagainya, ini saya diminta untuk melakukan desainnya. Nah, kalau saya menggunakan array 2 dimensi, nanti di sini dia nggak mencukupi. Jadi ini harus digunakan yang namanya array 3 dimensi, sehingga data-datanya di sini dia akan lebih bisa untuk diproses. Karena datanya kan dia sampai ribuan data gitu ya yang dimasukkan. Nah ini ada array tak berukurannya.
Jadi nanti di sini ada namanya array. Ini sebentar abaikan dulu aja untuk yang di array tak berukuran. Oke, yang ini, ini dia untuk yang inisialisasi array-nya ya. Jadi kalau di sini dia tidak di misalnya di sini dia tidak di inisialisasi dia array-nya berapa, maka di sini harus dikasih nilainya. Jadi dari sini kan dia langsung mengetahui, oh dia datanya sebanyak 4. Jadi tanpa kita menuliskan dia 4 di sini, karena sudah di inisialisasi kayak gini, maka kita langsung bisa mengetahui bahwa jumlah datanya di sini dia sebanyak 4. Yang di sini juga sama. Ini di sini dia ada sebanyak tapi kalau yang di array 2 dimensi kayak gini, yang bagian kolomnya harus diisi ya. Jadi yang boleh kosong hanya bagian baris ini aja. Jadi lagi untuk yang di bagian kolomnya sini dia harus diisi. Karena apa? Karena untuk yang di sini kalau dia tanpa diisi kayak gini, kalau dia modelnya gini dia mudah untuk didefinisikan. Oh ini dia ada 2 kolom. Tapi kalau dia modelnya datanya kayak gini, ini dia 1 kolom atau dia 2 kolom, ini ya. Nanti sini kan dia agak jelas ini. Nah ini makanya untuk yang di bagian kolom di sini, ini sekali lagi dia harus diisi. Maka untuk yang di sini dia tidak diperbolehkan. Kalau kayak gini, ini kan nggak tahu nanti array-nya dia itu berapa datanya. Ya, ini juga nanti tidak diperbolehkan. Ini contohnya untuk yang di array tidak berukuran. Jadi nanti ini dia karena sudah langsung diberikan datanya, ada juga sebanyak 3 buah data. Nah di sini dia bisa langsung digunakan kayak gini. Ya, ini contohnya. Ini kalau dia dilewatkan ke sebuah fungsi, jadi kan di sini dia datanya kan dia banyak ya. Tapi ini kan dia datanya dia ada sebanyak 5 buah data. Nah ini kalau kita masukkannya kayak di fungsi kemarin, kan kita harus masukkan satu persatu, yaitu dia data ke 0, integer data ke 1, integer data ke 2 dan sebagainya. Nih ya. Jadi kalau kita pakai array cukup nanti di sini yaitu dia integer data 5. Ini secara otomatis dia semua data array-nya dia akan dilewatkan ke fungsi kayak gini ya. Ini dia integer data 5, maka nanti di sini dia juga akan langsung dimasukkan yaitu dia integer data 5 kayak gini. Poin tambahnya. Ini dia diproses, dia ditambahkan satu persatu ini ya. Ini kalau dia array 2 dimensinya juga sama ya. Jadi ini dia matrik matematika. Ini untuk menjumlahkan matrik. Ini kan ada matriknya yaitu dia ukurannya 2, 3, 5, 6. Berarti dia ada sebuah matrik yaitu dia 2, 3, 5, 6 ditambah dengan 3, 4, 1, 2. Ini ya. Jadi matrik yang pertama ini dia sebagai matrik 1, ini dia dibuatkan sini. Jadi selagi untuk yang di masalah barisnya dia boleh kosong, tapi untuk yang di kolomnya dia tidak boleh kosongnya. Jadi walaupun dia ada 2 gini, nanti sini dia tuh kolomnya harus diisi. Jika sama mat 22, ini dia kolomnya bisa barisnya bisa dikosongi. Ini ya, nanti ini yang dimasuk ke sininya. Nanti silakan dipakai debug itu ya, biar mudah memahaminya gimana sih proses untuk yang di sini ya. Kemudian ya, nanti di sini dia akan dilakukan grouping array 2 dimensinya. Itu dia dijumlah satu persatu. Ini tambah sini, ini tambah ini tambah ini kemudian ini tambah ini gitu ya. Jadi IJ ke C, berarti kan di sini dia jumlah 0 yang ke 0 ya. Ini 0 ke 0, berarti kan dia index yang ke 0, 0, ini dia 0, 0 juga nih, sama ya. Ini nanti sini dia akan ditambahkan 2 tambah 3 menjadi 5. Kemudian di sini dia di Inggris, ini dia IJ-nya, J-nya ditambah 1, ini dia menjadi 1, IJ 1, IJ-nya 1. Ini kan berarti kan dia 3 tambah 4, ini berarti menjadi 7. Nah udah selesai yang sini, kemudian dia akan ubah ke I yang berikutnya. I berikutnya kan dia ini dia mulai dari J-nya 0, Y-nya 0 kan dia 5 tambah 1, di sini dia 6. Dan dia 6 tambah 2 dia 8. Ini ya. Jadi nanti silakan mungkin penjelasan saya agak cepat. Nah, sebentar lagi kita mau datang. Ini tapi intinya di sini nanti bisa langsung diproses kayak gini. Oke, ini untuk yang di latihannya, silakan nanti ya dicoba untuk ya di latihannya untuk tugasnya di minggu depan.
Untuk yang di praktikumnya juga nantinya ini ya, sehingga untuk akhirnya misalnya kan ada 10 karakter gitu ya di proses, kemudian nanti ada tipenya karakter panjangnya 20, sudah dimasukkan atau ini otomatis nanti buat elemen array 10 buah, masukkan nilai 8 dan sebagainya. Untuk yang di bagian praktikumnya ini ya, ini di praktikumnya nanti untuk teorinya bisa dilihat lagi yang di sini ya. Jadi ada array ini ya, nanti silahkan dicoba, nanti pembahasannya kita bahas di minggu depan aja ya. Nanti ada karakter A dan B dan sebagainya, dia berapa kali ini dia dihitung, dan di matriks 2 dimensi ini selisih langsung kemudian dilakukan penjumlahan kayak tadi ya. Tadi kemudian silahkan dimodifikasi ini untuk mencari rata-rata pakai array itu ya, nilai 1, 2, 3 dan sebagainya. Ada 10 bilangan dari keyboard, kemudian diurutkan dari paling besar pakai array ini. Baik, yang dari sini silahkan ada yang ditanyakan. Saya juga mohon maaf, mungkin nggak bisa lama-lama karena harus menyiapkan ada tamu yang datang. Permisi Pak Zen, izin bertanya. Silakan. Itu praktikumnya dikerjakan di hari Kamis apa bagaimana? Oke, nggak apa, untuk yang di praktikumnya tetap di hari Kamis saja ya. Untuk yang di hari ini silakan nantinya dibuat latihan untuk yang ini tadi. Jadi yang tadi kan ada ya, silakan nantinya di sini dibuat dicoba dulu ya. Jadi nanti masih ada waktu, silakan nanti dicoba-coba. Nanti tapi untuk tugasnya ini memang pengumpulannya masih minggu depan. Nanti untuk yang di praktikumnya nantinya di sini silakan dicoba di hari Kamis. Ini ya, ada lagi yang silakan. Baik Pak, berarti ini nggak ada laporan sementara ya Pak ya? Nah, nggak ada. Ya, terima kasih Pak. Baik, nggak ada yang tanyakan? Karena nggak ada yang tanyakan, sementara saya akhiri dulu ya. Saya mohon maaf untuk yang di hari ini nggak bisa lama-lama untuk mengajarnya. Nanti silakan di latihan sendiri, kemudian silakan dicoba langsung di ini ya, di debugnya dia mengetahui proses yang di array 1 dimensi, array 2 dimensi. Jadi sementara fokus yang di array 1 dimensi sama array 2 dimensi. Untuk yang di array 3 dimensi dan sebagainya sementara abaikan dulu aja ya. Baik, itu aja yang dari saya. Nanti untuk absennya saya akan lapor ke BAK ini karena saya nggak bisa masuk ke, nggak tahu ini tadi nanti saya lapor aja ke BAK karena masih agak susah untuk masuk di editornya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.